Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Amran. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Suito SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Meteorologi Penelitian. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Studi Kasus Peran Keluarga dalam Pendidikan Keuangan Anak-anak, yang dimana pada presentasi kali ini untuk mengikuti persyaratan ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Sito SEMSI. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Di sini ada 10 sub pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima kerangka teori, yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh pendekatan penelitian, yang kedelapan teknik pengumpulan data, yang kesembilan populasi dan sampel penelitian, dan yang ke-10 instrumen penelitian. Baik, langsung saja kita ke sub pokok pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang yang akan saya bahas. Latar belakang keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebiasaan dan pemahaman anak-anak tentang keuangan sejak dini. Mengawali dengan latar belakang, pertimbangan keuangan di keluarga memberikan fondasi bagi anak-anak untuk memahami nilai uang, pengelolaan keuangan, dan pentingnya tabungan. Misalnya, ketika orang tua secara terbuka membicarakan anggaran keluarga, pengeluaran, dan cara mereka menabung, anak-anak akan memperoleh wawasan yang sangat berharga tentang bagaimana uang dikelola dan dihabiskan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini ada 8 rumusan masalah yang saya bahas. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peran keluarga dalam membentuk pemahaman anak-anak tentang nilai uang dan manajemen keuangan. Yang kedua, apa saja strategi yang digunakan oleh keluarga dalam mengajarkan anak-anak tentang pengelolaan keuangan sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana keluarga membantu anak-anak memahami konsep-konsep investasi, diversifikasi portofolio, dan manajemen risiko. Yang keempat, apa dampak komunikasi terbuka tentang keuangan di antara anggota keluarga terhadap pemahaman anak-anak tentang keuangan. Yang kelima, bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam pengajaran keluarga tentang keuangan kepada anak-anak, dan bagaimana keluarga mengatasi dampak negatifnya. Yang keenam, bagaimana keluarga mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi situasi keuangan yang kompleks di masa depan, termasuk perubahan ekonomi, kejadian tak terduga, dan tantangan finansial pribadi. Yang ketujuh, apa peran tanggung jawab sosial dalam pendidikan keuangan yang diberikan oleh keluarga kepada anak-anak, dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku keuangan mereka. Yang kedelapan atau yang terakhir, apa dampak inspirasi dan dukungan dari keluarga dalam mengembangkan ambisi dan semangat kewirausahaan
pada anak-anak terhadap kesuksesan finansial dan profesional mereka di masa depan. Pokok selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam studi kasus tentang peran keluarga dalam pendidikan keuangan anak-anak adalah untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana keluarga memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan perilaku keuangan anak-anak. Dengan memahami peran keluarga secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana orang tua dapat membantu anak-anak mereka mengembangkan keterampilan keuangan yang kuat sejak dini, yang akan membawa dampak positif dalam kehidupan finansial mereka di masa dewasa. Subpokok selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini ada 6 manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan wawasan mendalam. Yang kedua, panduan orang tua. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi keluarga. Yang keempat, memahami dampak teknologi. Yang kelima, pemberdayaan anak-anak. Yang keenam atau yang terakhir, pengembangan kebijakan. Pokok selanjutnya adalah kerangka teori. Teori perkembangan manusia menekankan pentingnya lingkungan keluarga dalam membentuk sikap, nilai, dan kebiasaan finansial. Teori pendidikan keuangan menyoroti pentingnya memberikan pengetahuan dan keterampilan keuangan sejak dini untuk membantu anak-anak memahami konsep dasar tentang uang, pengelolaan keuangan, dan investasi. Subpokok selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di sini ada 3 tinjauan pustaka. Yang pertama, peran keluarga dalam pendidikan anak. Yang kedua, pentingnya pendidikan keuangan bagi anak. Dan yang ketiga, pentingnya keuangan bagi anak. Isi dari tinjauan yang pertama adalah pendidikan keuangan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengelola uang dengan bijaksana dan mengambil keputusan keuangan yang tepat. Isi dari tinjauan yang kedua adalah studi kasus tentang peran keluarga dalam pendidikan keuangan anak-anak menyoroti bagaimana pola pikir, perilaku, dan kebiasaan keuangan yang diajarkan oleh orang tua secara langsung memengaruhi perkembangan keuangan anak-anak. Isi dari tinjauan yang ketiga adalah pendidikan keuangan bagi anak-anak merupakan investasi jangka panjang yang penting dalam mempersiapkan mereka menghadapi tantangan finansial di masa depan. Subpokok selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Merupakan pendekatan yang relevan dalam memahami peran keluarga dalam pendidikan keuangan anak-anak. Dalam studi kasus ini, etnografi akan memungkinkan peneliti untuk menjelajahi interaksi online dan offline antara anggota keluarga terkait topik keuangan.
Subpokok selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, analisis media sosial, dokumentasi keluarga, dan etnografi. Subpokok selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Analisis media sosial dilakukan dengan menganalisis konten yang diposting oleh keluarga di platform media sosial terkait dengan topik keuangan. Sementara itu, dokumentasi keluarga melibatkan pengumpulan dokumen terkait keuangan seperti rencana anggaran atau catatan pengeluaran. Pokok yang terakhir adalah instrumen penelitian. Di sini ada 3 instrumen penelitian. Yang pertama, pedoman observasi. Pedoman observasi digunakan untuk mencatat aktivitas sehari-hari keluarga terkait dengan keuangan, seperti pembelian barang atau diskusi tentang investasi. Yang kedua, panduan wawancara disusun untuk menjelajahi pengalaman, sikap, dan praktik keuangan anggota keluarga, serta mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pendidikan keuangan anak-anak di rumah. Yang ketiga, pedoman etnografi. Pedoman etnografi memberikan panduan tentang cara melakukan penelusuran online terhadap interaksi keluarga dalam konteks keuangan dengan menggunakan berbagai instrumen ini. Baik, itulah presentasi saya tentang proposal dengan judul Studi Kasus Peran Keluarga dalam Pendidikan Keuangan Anak-anak. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Syukur 20